ada kasus besar, orang besar, dan ada kematian misterius tak wajar di sekelilingnya. Tapi ini sebenarnya kalau mau dilihat mirip-mirip sama Sambo. Jadi ada pimpin atasannya, ada ajudannya, ya kan, Ada yang meninggal misterius. Ada yang meninggal. Meskipun kita nggak menuduh siapapun yang membunuh, tapi bahwa ada kematian tidak wajar di situ adalah satu hal. Ketika misalnya kasus Sambo itu kan awal-awal juga agak sepi, tiba-tiba kemudian setelah seminggu rame. Nah kalau sekarang ini udah hampir 2 minggu masih sepi terus gitu kan, di pertanyaan. Tapi sebagai jurnalis itu kayak yang maksudnya? paling sulit untuk diurai kasusnya. Gini, Ditembus gitu. oh ditembus maksudnya berat untuk prosesnya ya? Iya. Sebenarnya nggak Kan gini. investigasi katanya beratnya di menembus. Nah sekarang nih misalnya nih, kita bicara soal kematian orang dekat Febri Adriansyah. Saya suka ketukar-tukar karena mirip-mirip Febri Adriansyah sama Febri Adriansyah. Pengacara dengan kliennya dekat banget lagi. Itu kan hal yang menarik ya. Hal yang menarik dalam artian bahwa ada kasus besar, orang besar, dan ada kematian misterius tak wajar di sekelilingnya. Tapi ini agak beda nih. Ini sebenarnya kalau mau dilihat mirip-mirip sama Sambo. Jadi ada pimpin atasannya, ada ajudannya, ya kan, Ada yang yang meninggal mirip. misterius. Ada yang meninggal, iya. Ini juga ada atasannya, ada kepala rumah tangga atau apapun itu, tukang kebun, supir dan seterusnya lah, apapun itu, yang kemudian mati misterius. Meskipun kita nggak menuduh siapapun yang membunuh, tapi bahwa ada kematian tidak wajar di situ adalah satu hal. Dan ya. Ketika misalnya kasus Sambo itu kan awal-awal juga agak sepi, tiba-tiba kemudian setelah seminggu rame. Nah kalau sekarang ini udah hampir 2 minggu masih sepi terus gitu kan, di pertanyaan. Nah tapi udah ada pelaporan dan seterusnya, nanti kan kita akan lihat. Nah pertanyaan tadi, ini bukan kaitan satu persatu kasus ya, tapi kaitan tadi, di mana sulitnya? Sulitnya begini sebenarnya, yang namanya wartawan kalau kita bareng-bareng investigasi itu lebih enak. Iya sih. Kenapa? Lebih sharing. Satu, secara data kita bisa tukeran, Bisa walaupun bagi kita nggak tugas. ketemu, tapi kan kita, oh ini si media ini dapat ini, media ini dapat, kita ambil yang ini, ambil angle ini untuk memperkuat. Dan biasanya itu lebih enak, kenapa? Karena datanya lebih lengkap, dan biasanya kelebihan wartawan investigasi itu dia bisa mengambil angle yang Beda. media lain tuh beda. Dan kita harus pastikan, ini kelebihan wartawan investigatif ya, dia punya angle yang berbeda dengan yang lain, sehingga ketika dia muncul itu jadi perhatian semua publik, perhatian banyak publik ya. Blue Ocean and Red Ocean gitu ya. Nah kurang lebih gitulah, Yes, yes, kurang yes. lebih gitulah. Jadi benang merahnya dan seterusnya itu bisa kebaca. Nah itu kelebihan dari wartawan investigasi. Sebenarnya bukan seberapa lengkap dia menampilkan, tapi seberapa kuat angle yang diambil. Sebenarnya itu kekuatan media di situ. Oke, Angle. Seberapa kuat angle yang diambil. Makanya kalau di iNews tuh kita lihat ya, di TV ya, Ya. itu dan media sosial juga, itu saya kawal, terus terang saya kawal sendiri, bersama teman-teman juga tentu ya. Jadi CG itu apa ya, nama tulisan di layar TV gitu misalnya, kalau bicara TV ya, itu kemudian kita ambil yang berbeda dengan TV yang lain, satu. Yang kedua, yang paling punya impact kuat, yang paling punya magnitude kuat. Karena sekarang, nah ini harus kita sampaikan ini saya coba formulasikan ya. Di tengah tsunami informasi saat ini, di tengah tsunami informasi saat ini, bukan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Oke, bukan. Tetapi, mau tahu nggak? Apa tuh? Selepas kita akan segera kembali. Nggak ada ya? Pasti teringat Diskusi sesuatu hangat ya. bikin penat gitu ya, bukan ya? Jangan lupa minum kopi hangat yang nikmat Dilanjutin. untuk menemani Anda. Pasti ingat apa? Nanti juga kita kuliti ya. Lanjut Mas. Bukan informasi yang dibutuhkan oleh publik, tapi getaran emosi. Jadi informasi nggak penting. Kenapa nggak penting? Informasi dengan sangat mudah masuk ke ruang-ruang privat Menarik. publik. Getaran. Jadi ketika misalnya teman-teman di Daily Buzz, Oke Zone, siapapun ya, dia hanya menampilkan informasi, percayalah ditinggal pasti. Karena informasi itu Home secara banyak ya. alamiah akan didapat. Dari mana ya? Dari grup WhatsApp kalau dia malas buka juga media sih. sosial. Kalau dia punya media sosial apalagi dia scrolling 5 menit aja dapat informasi yang bagus. Iya, Tsunami Ya kan? informasi itu banyak banget ya. Nah, tetapi kita nih yang bekerja di media, kita harus bisa membedakan mana informasi, mana getaran emosi. Enggak setiap getaran emosi itu informasi. Dan enggak setiap, apalagi nih, informasi itu getaran emosi. Jadi katakan lagi nih, setiap getaran emosi apakah informasi? Iya, bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang, bagi sebagian yang lain, ini receh banget sih, gitu kan? Oh iya benar. Bisa jadi, bisa jadi. iya. Tapi itu punya informasi penting. Oke. Ternyata, contoh misalnya, soal
dalam kasus ini misalnya apa yang sebut misalnya kasus apa? Kasus Sutrimode ya tadi ya. ya Sutrimode, oke. Sutrimode. Ini masih Itu awalnya itu kan ada orang meninggal biasa betul. yang kita nggak tahu tuh siapa segala macam. Itu kan informasi yang biasa sebenarnya. Iya. Setiap hari Tapi ada ketika pasti. kita kemudian media sempat bingung tuh. Iya, betul. Bingung. Ini bahasa ini gimana ya? Nah, disitulah kemampuan kita media harus jeli melihat. Kita mau bilang ini orang siapa, belum tentu kaitannya ke sana. Iya. Kita mau bilang ini Karungga, belum ada informasi pada awal. waktu itu. Informasi pada awal, ya. Benar, belum ada. Belum Oke. ada. Belum ada informasi kan? Ngaitinnya Yes. susah ya. Maunya, tapi ini Karena berita kan nih, situ, ini iya. berita nih gitu kan. Gimana supaya menjadikan peristiwa itu sebagai getaran informasi? Pertanyaannya kan gitu. Yes. Gimana caranya? Ini pada saat awalnya kematian Sutrimo itu menjadi getaran emosi, bukan informasi, getaran emosi. Nah, formulasi kata-kata yang penting, yang bermagnitud, yang memiliki attractiveness, ketertarikan itu menjadi sangat relevan. Apa? Orang dekat Febri Adriansyah tewas misterius. Langsung tuh orang pada penasaran. Diksinya langsung teng. Kita nggak gitu bilang ya. bahwa dia simpulkan apa. Betul. Orang dekat itu orang langsung, that's getaran emosi. Orang langsung mikir meninggalnya kenapa ya? Jangan-jangan ada kaitannya. Langsung ke Yes. situ. Emotional vibes gitu kalau nggak bilang daily buzz. Emotional vibes ya. Bikin daily Emotional. buzz. Ya. Daily Buzz. Nah, tapi Mas Aiman, kalau kita bicara soal Jadi gitu ya, profesi- paham maksudnya? Jadi kadang-kadang kita berpikir ini apa ya? Akhirnya karena lama ini ya nggak bisa cari jalan tengahnya. Ya udah, pokoknya kematian misterius, ada apa kematian misterius, tapi nggak nyambung. Misalnya apa ya? Teman-teman sempat bikin terus saya bilang ini orang nggak akan ngerti maksudnya kesini. Iya. Coba kamu bikin lagi 2. Saya tunggu 3 menit. Karena nggak boleh kelamaan juga kan. Nggak dapat juga. Akhirnya saya kasih, udah nih baru. Beda kan? Beda, oke. That's. Yes, lebih ini ya. Dulu karena- apa ya? Sebelumnya bikinnya apa lupa saya. Soalnya di awal itu kan nggak ada konfirmasi juga dari kepolisian dia meninggalnya kenapa, terus tiba-tiba keluarganya juga nggak mau melaporkan. Jadi kita jurnalis jadi bingung nih. Iya betul. Ini sebenarnya kalau kita kait Sebenarnya kita udah tahu gitu kan. Betul. Linkage-nya kita udah tahu, dugaannya ke sini Dugaannya gitu kan. kesini, cuma- Meskipun belum tentu ada Iya. kaitan, tapi bahwa ada kaitan ke hubungan orang dekat dan sebagainya kita udah tahu ya. Tapi membahasakannya kan nggak semua jurnalis tuh paham. Kenapa ada Nggak, ketakutan tersendiri nggak bisa memberitakan kayak kalau aku beritain ini orang Kita dekat- wajib takut kalau kita tidak proporsional, kita tidak objektif. Dan kita sama sekali tidak perlu takut kalau kita proporsional dan kita objektif. Itu aja. yang penting cover both side gitu. Nah, bagaimana kita memainkan ya, bukan memainkan, kita menemukan ya kata-kata itu secara proporsional dan objektif, itu tantangan kita. Di situ tantangannya. Dan itu butuh jam terbang sebenarnya ya. Butuh. Apakah Saya harus itu jam terbang? screen time, ya jam terbang yang terus dijaga. Sangat berpengaruh. Oke. Kalau jam terbang habis itu lu nggak tune in di informasi terkini nggak bisa juga. Jam terbang yang lo harus jaga. Jaga gimana? Screen time gue tuh sehari 5 sampai gue nggak boleh ngomong. Boleh. Gue boleh ya. Di sini emang boleh. Ini meja klarifikasi namanya. Meja curhat ini. 5 sampai 7 jam lah. Ya 5 jam lah rata-rata lah. Screen time. Jadi sepertiga hidup ya. Sepertiga hari. Sepertiga hari itu dihabiskan untuk mengolah Screen informasi screen Yang time. penting kan informasi. Dan dari screen time itu kan nggak hanya bicara judul. Kita lihat video, lihat komentar. Iya, Kita bisa tahu sensitivitas itu dari komentar. komentar Yes. netizen benar. Iya kan? Ketika kita buat ini, kita tahu komentarnya ke arah mana nih. Ya tapi kita harus buat karena itu sebuah fakta misalnya gitu kan. Tapi baca komentar juga hati-hati ya, kadang yang komen buzzer. Ya nggak sih Mas kalau menurut Mas? Betul, tapi kan kita ini sebagai jurnalis yang udah bertahun-tahun juga kita sering melek media sosial, kita Yes, juga yes. lihat juga kan. Ketika kita klik, kita tahu ini buzzer atau bukan. Kita Iya, bisa bedain kelihatan ya. lah. Yes, kelihatan sangat. Ya, sangat. meskipun Terlalu nggak mengarahkan 100%, biasanya. tapi kita kelihatan tahu lah siapa Tahu, dia. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.